Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan pertama materi SPMSDM ini kita membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Jadi perencanaan sumber daya manusia ini intinya bagaimana penyiapan tenaga-tenaga personil yang akan dipekerjakan atau yang akan diberdayakan di perusahaan atau organisasi. Sehingga dalam perencanaan itu intinya adalah bagaimana proses perencanaannya dimulai dengan pengadaan tenaga kerja ya, mengenai kebutuhan penentuan berapa tenaga kerjanya baik secara kualitas maupun secara kuantitas, terus menentukan metode rekrutmennya bagaimana, kemudian menentukan metode seleksinya bagaimana, terus bagaimana sistem penempatan pekerja. Oke, kita akan bahas dulu yaitu mengenai analisa jabatan. Kemarin ya sudah kita bahas juga analisa jabatan. Jadi analisa jabatan itu intinya nanti menghasilkan dua. Yang pertama adalah job description, yang kedua adalah job specification. Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara job description dan job specification berdasarkan isinya ya. Oke. Kita pertama yaitu job description dulu. Ya. Ya, yang pertama adalah job description. Jadi job description adalah untuk mengetahui gambaran tugas, tanggung jawab, dan wewenang prosedur pekerja seorang tenaga kerja. Jadi intinya ketika Anda masuk kerja ya, Anda di bagian apa, pekerjaan Anda itu apa saja. Nah, itu namanya job description. Jadi pekerjaan apa Anda itu apa saja. Intinya nanti kita akan bahas isinya apa saja di dalam job description itu. Jadi intinya ini gambaran pekerjaan Anda, tugas dan wewenang Anda ya. Nah, di sini pada dasarnya pekerjaan merupakan hasil dari proses analisa jabatan. Jadi ini adalah hasil dari job analisis di atas. Jadi tidak mungkin perusahaan membuat sebuah job description tanpa adanya analisa jabatan ya, yang seperti dibahas pertemuan pertama tadi ya. Nah, apa saja isi job description itu? Yang pertama adalah identifikasi jabatan. Yang pertama di sini ada namanya identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan adalah jabatan seseorang itu posisinya di mana. Misal begini, Anda misalkan menjabat sebagai seorang manajer manajer pemasaran misalnya. Anda menjabat sebagai manajer. Nah, jabatan Anda, identifikasi Anda itu namanya jabatan manajer pemasaran. Berarti Anda identifikasi jabatannya adalah sebagai seorang manajer pemasaran. Di dalam strukturnya tertera nanti itu. Selanjutnya yang kedua adalah ringkasan jabatan. Apa itu ringkasan jabatan? Secara garis besar seorang manajer pemasaran itu apa? Misal, secara garis besar manajer pemasaran dia harus bertanggung jawab pada analisa permintaan pasar. Yang kedua, secara garis besar dia harus tahu tren selera konsumen. Kemudian dia membuat anggaran promosi dan pelaksanaan promosi misalkan. Kemudian dia merancang saluran distribusi ya, baik yang manual ya maupun bisa secara virtual. Itu contohnya. Jadi ringkasan jabatan itu garis besarnya. Sama halnya seorang bendahara. Garis besarnya adalah bagaimana dia bertanggung jawab pada keluar masuknya uang dalam organisasi, dan juga dia harus bisa membuat laporan keuangan. Sama halnya manajer produksi misalkan, dia harus membuat persiapan bahan baku, kemudian proses produksinya bagaimana, quality control produknya bagaimana. Nah, itu namanya identifikasi jabatan. Itu adalah namanya identifikasi jabatan. Setelah ada identifikasi ringkasan jabatan tadi ya. Setelah ringkasan jabatan nanti rincian tugas. Nah, ini yang ringkasan tadi dirinci. Bahkan termasuk jam kerjanya. Misal dia harus masuk jam 7:30 persiapan.
jam 8 itu dia mengerjakan apa, jam 9, jam 10 mengerjakan. Jadi ini merinci yang ada di ringkasan jabatan. Jadi di sini mulai ada jam kerjanya juga ada di sini. Istirahat jam berapa ya. Kemudian pulang jam berapa. Nah, dalam 1 minggu berapa kali masuk kerja dan sebagainya. Ini rincian tugas ya, adanya di sini ya. Tugasnya apa-apa saja. Jadi ini adalah merinci yang ada di dalam ringkasan jabatan. Oke. Kemudian juga ketika kita bekerja dalam suatu organisasi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus mengetahui hubungannya dengan jabatan atau jenis pekerjaan lain. Misal seorang manajer pemasaran memutuskan ingin mengadakan ekspansi pasar. Nah, tentu ketika ekspansi pasar dia membutuhkan capital atau modal, atau dia punya anggaran baru, maka dia harus koordinasi dengan manajer keuangan. Atau dia ingin misalkan menambah jumlah pekerja di cabang barunya itu, tentu dia membutuhkan MSDM untuk rekrutmen dan seleksi. Atau dia misalkan ingin penambahan produk baru, maka dia harus bekerja sama dengan atau koordinasi dengan bagian manajer produksi. Nah, itu. Jadi dia punya hubungan dengan pekerjaan lain. Nah, kemudian juga di dalam job deskripsi juga harus dijelaskan bahan, alat, mesin yang dipergunakan. Misalkan Anda sales, Anda membutuhkan motor. Anda kasir, Anda membutuhkan alat hitung ya. Anda misalkan seorang administrator dalam sebuah perusahaan, Anda memiliki komputer. Anda misalkan admin dalam pemasaran online, Anda membutuhkan internet, membutuhkan komputer dan aplikasi-aplikasi yang menunjang ya. Jadi ini adalah bahan, alat, mesin yang dipergunakan si pekerja itu. Dia menggunakan teknologi apa ya, jika ada tadi ya. Terus kemudian kondisi lingkungan kerja. Nah, mungkin kondisi lingkungan kerja bagian administrasi dengan bagian pabrik, dengan bagian keuangan, mungkin ada yang di lapangan ya, dalam hal ini seperti sales, kemudian para pekerja mandur dan sebagainya. Ini adalah kondisi lingkungan kerja yang berbeda, itu harus dijelaskan di mana dia tempat kerjanya ya. Kemudian penjelasan istilah yang tidak umum. Penjelasan istilah yang tidak umum itu si pekerja itu harus diberi buku pedoman. Ada istilah-istilah di dalam perusahaan itu yang kadang-kadang dia belum mengerti, maka harus dijelaskan dalam istilah-istilah dalam pekerjaan ya. Misalkan di bagian produksi ada namanya pekerjaan controlling, ada namanya bagaimana terjadi kesalahan, istilahnya apa, terus kemudian perintah istilahnya apa. Itu mungkin setiap perusahaan atau bidang punya hal-hal beda mengenai istilah ini. Terus kemudian istilah itu diberi komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan ini ya. Nah, jadi karena semacam buku pedoman agar pekerja itu mengerti istilah-istilah yang ada di dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah menyusun jabatan, menyusun spesifikasi jabatan ya. Jadi kalau job description itu adalah lebih kepada gambaran pekerjaannya ya. Gambaran pekerjaannya itu atau uraian pekerjaannya. Di sini membahas identifikasi, ringkasan, rincian, hubungan dan sebagainya sudah saya jelaskan. Nah, sekarang menyusun spesifikasi jabatan. Apa spesifikasi jabatan itu? Sebetulnya orangnya yang tepat, regimennya, yaitu orang yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Makanya kalau perusahaan yang baik itu ada yang namanya rekrutmen dan seleksi yang ketat. Kenapa adanya seleksi? Karena dengan adanya seleksi itu nanti bisa menemukan orang yang tepat di dalam melakukan sebuah tugas atau pekerjaan. Nah, di sini menyusun spesifikasi jabatan itu menghasilkan deskripsi jabatan ya. Pekerjaan bisa ikuti dengan perumusan spesifikasi jabatan ya. Jadi spesifikasi jabatan itu karakteristik orangnya atau syarat-syarat pekerja ya. Atau boleh ringkasan mengenai persyaratan pekerja, atau definisi lain mengatakan pengetahuan minimalnya apa, keterampilannya apa, mental minimalnya apa, mungkin juga kemampuan fisik dan sebagainya.
Jadi lebih ke karakter si pekerjanya yang cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Ya makanya tolak ukur keberhasilan MSDM adalah menemukan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ya, oke. Kita mulai dari identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan itu isinya biasanya mengenai namanya siapa, ya, kode, sama seperti Anda ketika mahasiswa itu ada kan kode masuk tahun, bagian, terus kemudian juga posisi, jabatan dan sebagainya, ya. Semakin besar perusahaan maka kode pegawainya ini juga semakin banyak, ya. Ya. Ya, jadi kemudian dia kerjanya di bagian apa ditulis, misalkan bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan dan sebagainya. Ya. Kemudian juga persyaratan jabatan. Nah ini nih yang harus disesuaikan dengan persyaratan ini harus disesuaikan dengan pekerjaannya, ya. Nah, yang pertama persyaratan jabatan pendidikan, ya. Pendidikan mungkin bagi yang level-level pekerja di bawah, yang level-level operator, level-level buruh dan sebagainya, mungkin pendidikannya misalkan minimal SMA. Ada persyaratan minimal. Mungkin kalau D3 mungkin adanya pada level lower management sampai middle management. S1 dengan S2 mungkin middle management sampai top management positioningnya. Makanya ini persyaratan jabatan ini adalah adanya pada misalkan ketika pengumuman lowongan pekerjaan, ya, minimal pendidikan apa. Nah karena untuk persyaratan dalam job spesifikasi itu pendidikan. Selanjutnya adalah tingkat kecerdasan minimum yang diperlukan. Nah nanti ada tes dalam ketika masuk kerja itu ada tes. Salah satunya tes itu mungkin setiap perusahaan berbeda-beda, ya. Ada misalkan mungkin berbeda bagian teller dengan bagian marketing. Bagian marketing itu dibutuhkan orang yang memiliki inovasi yang tinggi, ya, memiliki creativity, maka di tes kecerdasannya dia punya tidak kecerdasan kreativitas. Nah mungkin berbeda bagi orang yang kerja di teller, ya. Nah, kerja di teller mungkin adalah orang-orang yang teliti, yang cekatan. Mungkin di bagian accounting orang-orang yang teliti dan orang-orang yang analisa yang mendalam mengenai keuangan. Beda dengan marketing, mungkin orang-orang yang dibutuhkan orang-orang yang kreativitasnya tinggi. Nah ini mungkin terjadinya yang disebut dengan kecerdasan minimum. Diperlukan ini sesuai dengan bidangnya. Pengalaman minimum, makanya dalam pekerjaan itu kalau Anda ngelamar pekerjaan ada experience, ya, misalkan experience 1 tahun 2 tahun, ya. Ini ada juga perusahaan yang menggunakan pengalaman minimum. Jadi ketika masuk kerja itu pengalaman minimumnya dia harus bekerja sudah berapa tahun. Nah itu, tapi tidak semua perusahaan, ya. Ada juga perusahaan yang lebih suka memilih yang yang fresh graduate, ya, yang baru lulus. Nah kemudian yang keempat, knowledge, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan khusus lainnya. Pengetahuan itu adalah knowledge-nya, ya, wawasan dia, ya, wawasan dia. Misalkan dia memiliki, kalau kita lihat semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin banyak pengetahuan kita, ya. Itu namanya pengetahuan. Beda pengetahuan dan keterampilan beda. Kalau pengetahuan ini melalui proses pendidikan, kalau keterampilan itu melalui proses pelatihan, ya. Jadi misalkan pengetahuan Anda mengenai keadaan ekonomi, pengetahuan Anda tentang hukum, pengetahuan Anda tentang politik, pengetahuan Anda tentang manajemen, itu namanya pengetahuan. Ya, memang biasanya dalam perusahaan-perusahaan besar itu pengetahuan itu mereka yang ada pada tingkat-tingkat puncak perusahaan, seperti para pengambil keputusan strategis, itu adalah lebih dibutuhkan orang yang berpengetahuan, ya. Kalau keterampilan adalah melakukan pekerjaan khusus tertentu. Misal Anda pintar merakit komputer, Anda pintar
punya keahlian misalkan memperbaiki mobil dan sebagainya, itu namanya keterampilan, ya. Nah, kemampuan khusus lainnya juga sama, kemampuan yang sama sebenarnya dengan keterampilan, ya, kemampuan khusus. Jadi selain dia pinter, misalkan pinter di bidang akuntansi, dia juga pinter di bagian IT misalnya, itu keterampilan khusus lainnya. Nah, ada juga perusahaan yang lebih menekankan pada persyaratan fisik, ya. Misalkan ketika Anda masuk kepolisian misalkan, ya, untuk yang lulusan SMA itu yang langsung masuk polisi itu, nah itu adalah persyaratan fisik, bahkan dinilai fisiknya mulai dari tes mata, tes kesehatan, kemudian tes apa namanya tes kekuatan dan sebagainya, itu adalah persyaratan fisik. Nah, persyaratan fisik ini biasanya tidak disyaratkan pada orang-orang yang tingkat top manajemen yang lebih kepada apa namanya pengetahuan, ya, persyaratan fisik, ya. Makanya pensiunnya di bagian pabrik itu lebih cepat karena usia 40 atau 38 atau 37 saja sudah dianggap tidak produktif. Tapi beda kalau menggunakan pengetahuan, ya. Semakin kita tua maka pengetahuannya dan kebijaksanaannya juga semakin tinggi, ya. Kemudian status perkawinan, ada perusahaan yang tidak mensyaratkan bahwa pegawainya tidak boleh menikah dulu. Mungkin Anda pernah lihat, ya, di bank atau di BUMN itu dalam jangka waktu tertentu si pegawai itu tidak boleh menikah dulu, bahkan tidak boleh misalkan menikah satu rekan di tempat kerja, ya. Nah, itu adalah status perkawinan. Kemudian jenis kelamin juga, gender, jenis kelamin juga, kalau ini jenis kelamin saya kira sudah sudah diskriminatifnya sudah hilang, semua laki-laki maupun perempuan sama saja di tempat kerja itu selama dia sesuai dengan kompetensinya, ya, jenis kelamin di sini. Jadi kemudian selanjutnya adalah usia. Usia itu adalah kerja dia, masa kerja dia, ya. Misalkan persyaratannya pekerjaan itu harus masuk minimal usia 20.